Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Mabiullah dari kelas Ekonomi Syariah 1 dengan NIM 08. Saya akan menjelaskan mengenai uang dan fungsinya dalam perspektif ekonomi makro Islam. Yang pertama, mengenai pengertian uang dalam ekonomi makro Islam. Apa itu uang? Uang itu merupakan alat tukar sah atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, di mana uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dari gambar tertentu. Jadi, uang ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang digunakan sebagai acuan atau pengukur nilai dalam segala transaksi. Kemudian dalam ekonomi Islam, uang itu didefinisikan sebagai alat tukar yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi dan memenuhi kebutuhan manusia tanpa memiliki nilai intrinsik atau sebagai komoditas. Terus masuk ke pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis uang. Di mana jenis-jenis uang ini ada dua. Yang pertama uang kartal, dan di mana uang kartal sendiri adalah uang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya seperti uang kertas, uang logam, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan uang giral merupakan uang yang merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat-surat berharga seperti cek, bilet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Di mana instrumen uang giral sendiri diterbitkan oleh bank-bank umum. Masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai sejarah uang. Yang pertama, sistem barter, di mana dulu pada zaman Rasulullah SAW itu tidak menggunakan uang, melainkan sistem barter, di mana barang, ketika kita memiliki barang, kita menukarkannya dengan barang yang kita inginkan atau barang lain, seperti itu. Terus masuk ke gold standard money. Ini hampir sama seperti sistem barter, cuma ini sudah mulai menggunakan logam atau uang, dimana pada saat itu pada perang dunia kedua itu sudah mulai menggunakan sistem uang. Dan setelah terciptanya uang, masuk ke ranah ketiga itu gold backed money, dimana ketika kita sudah memiliki emas atau uang, kita menyimpannya pada bank. Jadi pada gold backed money ini mulai dibentuknya bank, agar nanti ketika kita memiliki harta seperti emas atau uang, kita bisa mengambilnya kapanpun pada bank tersebut. Kemudian masuk ke pembahasan keempat mengenai fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Seperti sistem barter tadi, uang ini merupakan alat tukar. Ketika kita memiliki uang, kita menukarkannya dengan barang yang lain. Yang kedua, sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya uang ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah sebagai acuan dari nilai hitungan atau nilai transaksi, seperti itu. Terus masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sebagai satuan nilai. Ini hampir sama seperti alat pembayaran yang sah, saling berkaitan yang sudah dijelaskan tadi. Masuk ke yang nomor 4, sebagai penyimpan kekayaan. Jadi ketika kita sudah memiliki uang, dan semakin banyak uang yang kita miliki, maka semakin kaya kita. Terus yang kelima itu sebagai pemindah kekayaan. Nah, maksud dari pemindah kekayaan ini, ketika kita sudah memiliki banyak uang, kita bisa membeli barang apa yang kita inginkan, barang apa saja yang kita inginkan. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.